Hola, teman-teman penikmat film. Gua mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau ada dua aktris Korea yang terkenal karismatik, berani, dan punya aura dangerous di layar, terus mereka dipasang dalam satu film heist tentang dua cewek yang mau mencuri 6 juta dolar dari seorang maklar diskotik yang maniak kontrol. Harusnya keren banget kan? Nah, itu juga yang gue pikir waktu tahu kalau Han So-hee dan John Jong-so bakal main bareng di film Project Y. Ekspektasi gue langsung tinggi. Soalnya kita ngomongin dua aktris yang udah pernah nunjukin performa kuat di proyek sebelumnya. Entah itu di My Name atau film seperti Ballerina. Jadi jujur aja, gue nungguin film ini lumayan lama. Tapi setelah nonton, perasaan gue cuma satu. Ini film yang seharusnya bisa jauh lebih keren dari yang kita dapat. Secara garis besar, Project Y adalah film heist. Ceritanya tentang dua perempuan yang hidupnya udah cukup berantakan, terjebak di dunia bawah tanah yang penuh manipulasi, hutang, dan orang-orang berbahaya. Mereka punya satu rencana besar, mencuri 6 juta dolar dari seorang maklar klub malam yang super obsesif, super teliti, dan punya gangguan OCD parah. Targetnya jelas, taruhannya juga besar. Kalau berhasil, mereka bisa kabur dari hidup mereka yang sekarang. Kalau gagal, ya kemungkinan besar hidup mereka tamat. Premisnya sebenarnya klasik. Film heist pada umumnya memang selalu soal orang kepepet yang ingin satu pencurian terakhir sebelum pensiun. Bedanya di sini, yang menjalankan rencananya adalah dua perempuan super karismatik dengan dialog yang cukup savage. Dan di awal film, jujur aja, gue lumayan tertarik. Hal pertama yang langsung kerasa dari film ini adalah stylenya kuat. Visualnya bagus. Pencahayaan kota malamnya enak dilihat. Desain set jalanan dan klub malamnya terasa hidup. Soundtrack dan desain suaranya juga solid. Pokoknya dari sisi atmosfer dunia kriminalnya, film ini lumayan stylish. Tegangnya juga ada di beberapa momen. Tapi masalahnya mulai kelihatan setelah sekitar setengah jam pertama. Cerita yang tadinya terasa menjanjikan, mulai kehilangan arah. Narasinya terasa tidak kohesif. Film ini kayak terus menambahkan subplot baru tentang keluarga, tentang dunia kriminal, tentang masa lalu karakter, tapi banyak yang akhirnya tidak benar-benar diselesaikan. Jadinya kita sebagai penonton sering merasa, ini sebenarnya mau dibawa kemana? Padahal dunia yang mereka bangun di awal sebenarnya cukup menarik. Salah satu hal yang gue suka dari film ini adalah pendekatannya terhadap karakter perempuan. Selain dua tokoh utama, kita juga melihat perempuan di posisi yang biasanya diisi karakter laki-laki. Ada klien kaya di rumah bordil pria. Ada preman bayaran perempuan yang justru jadi karakter paling mengintimidasi di film ini. Bahkan ada satu adegan solidaritas para pekerja seks komersial yang sebenarnya cukup kuat. Secara konsep, ini menarik. Tapi sayangnya, banyak karakter ini terasa setengah matang. Mereka muncul, kelihatan keren, lalu hilang begitu saja tanpa pengembangan yang memuaskan. Dan kalau benar kabarnya film ini awalnya ditulis sebagai miniseri, itu sebenarnya cukup masuk akal. Karena banyak elemen cerita yang terasa seperti dipotong terlalu cepat. Ada satu karakter yang cukup mencuri perhatian, yaitu antagonis yang dimainkan oleh Kim Seung-chol. Dia memerankan sosok yang obsesif, teliti, dan sangat berhati-hati. Tipe penjahat yang kelihatannya kalem, tapi sebenarnya berbahaya. Performanya cukup solid. Masalahnya lagi-lagi di penulisan karakter. Kadang dia terlihat sangat mengontrol situasi, tapi di adegan lain, dia malah seperti kehilangan kendali atas hampir semua hal di sekitarnya. Jadi ancamannya terasa tidak konsisten. Hal yang paling bikin gue frustrasi dari film ini sebenarnya sederhana. Cerita ini terasa seperti perjalanan panjang yang tidak benar-benar sampai ke tujuan. Kedua karakter utama membuat banyak keputusan yang agak meragukan. Mereka bergerak dari satu masalah ke masalah lain. Tapi di akhir film, kita seperti melihat semua perjuangan itu tidak menghasilkan banyak hal. Sebagian orang mungkin melihat ini sebagai realisme. Karena memang dalam hidup, kadang kita sudah berusaha keras, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi secara dramatis, film ini jadi terasa agak anti klimaks. Ini mungkin yang paling disayangkan. Karena kalau kita lihat di layar, sebenarnya chemistry antara Han So-hee dan John Jong-so itu ada. Aura mereka kuat.
Karismanya juga beda, tapi film ini seperti tidak tahu harus melakukan apa dengan kombinasi itu. Padahal potensi dinamika mereka sebenarnya besar sekali. Dan itu yang bikin banyak penonton merasa film ini seperti kesempatan yang terbuang. Aneh tapi iya, walaupun banyak masalah di penulisan dan alur cerita, film ini masih punya sisi yang cukup menghibur. Dunia kriminalnya menarik dilihat, beberapa momen tegangnya bekerja, dan kadang justru seru melihat betapa tidak kompetennya dua karakter utama ini dalam menjalankan rencana mereka. Ini semacam kekacauan yang entah kenapa tetap asik ditonton. Kalau disimpulkan, Project Y itu film yang punya visual bagus, dua aktris hebat, premis yang menarik, tapi sayangnya ceritanya tidak pernah benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang kuat. Ini bukan film yang buruk, tapi juga bukan film yang benar-benar memuaskan. Rasanya seperti melihat potensi besar, yang sayangnya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Dan jujur saja, yang paling bikin gue kesal adalah satu hal. Kalian sudah punya Han So-hee dan Jeon Jong-soo dalam satu film, masa hasil akhirnya cuma segini? Semoga saja suatu hari nanti mereka dipertemukan lagi dalam proyek lain, dengan naskah yang lebih berani, dan cerita yang benar-benar memanfaatkan chemistry mereka. Karena kombinasi dua aktris ini seharusnya bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih meledak dari ini. Kalau kalian sudah nonton Project Y, gue penasaran juga, menurut kalian ini film yang underrated atau memang kesempatan yang terbuang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman penikmat film. Bye-bye!